Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan untuk kelas 11 pelajaran berikutnya, yaitu masih dalam hak dan kewajiban asasi manusia di dalam perspektif Pancasila. Sekarang yang B, yaitu hak dan kewajiban asasi dalam Pancasila. Pancasila memandang bahwa hak asasi dan kewajiban manusia ini bersumber dari ajaran agama, nilai moral, nilai budaya bangsa, serta pengamalan kehidupan politik nasional. Hak dan kewajiban asasi manusia di dalam Pancasila. Hubungan hak dan kewajiban asasi manusia dengan Pancasila dapat diringkas sebagai berikut. Sila pertama menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah, dan menghormati perbedaan agama. Hal ini selaras dengan universal tentang hak asasi manusia yang mencantumkan tentang perlindungan terhadap hak asasi manusia. Ini hubungan hak dan kewajiban asasi manusia dengan Pancasila, sila yang pertama. Sila yang kedua menempatkan hak setiap warga negara dengan pada kedudukan yang sama di dalam hukum serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapatkan jaminan serta perlindungan dalam undang-undang. Ini sila yang kedua. Sedangkan sila yang ketiga ini mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara dengan semangat rela berkorban dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Ini sila yang ketiga. Selanjutnya, sila yang keempat. Ini dicerminkan di dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis. Ini sila yang keempat. Sila yang kelima, ini mengetahui hak milik perorangan dan dilindungi serta pemanfaatannya oleh negara serta memberi kesempatan sebesar-besarnya pada masyarakat. Ini mulai dari sila yang pertama di dalam Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ini tadi. Ini yang pertama, yaitu tentang kemerdekaan untuk memeluk agama. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini setiap warga negara punya kedudukan yang sama di dalam hukum. Sedangkan sila yang ketiga, persatuan Indonesia, ini mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara. Ini sila yang ketiga. Sila yang keempat tadi itu dicerminkan di dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat.
Sedangkan sila yang kelima, keadilan sosial, ini tentang hak milik perorangan, ini dilindungi oleh negara. Itu sila-sila yang ada di dalam Pancasila. Yang kedua, hak asasi manusia yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, nilai ketuhanan. Ini mengandung arti adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Secara rinci, nilai ini dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, merupakan bentuk keyakinan yang berpangkal dan kesadaran manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Yang kedua, negara menjamin bagi setiap penduduk untuk beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Yang ketiga, tidak boleh melakukan perbuatan anti ketuhanan, anti kehidupan beragama. Kemudian lagi, mengembangkan kehidupan toleransi antara internal maupun umat beragama. Yang lain, mengatur hubungan negara dan agama, manusia dengan Sang Pencipta, serta nilai yang menyangkut hak asasi manusia. Ini nilai-nilai kemanusiaan yang ada di dalam Pancasila. Nilai yang kedua, itu tadi nilai yang pertama. Nilai kemanusiaan mengandung arti kesadaran sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan hati dengan memperlakukan sesuatu sebagaimana mestinya. Nilai kemanusiaan ini dapat dilihat antara lain. Satu, merupakan bentuk kesadaran manusia terhadap potensi budi nurani manusia di dalam hubungan dengan norma kebudayaan pada umumnya. Yang kedua, adanya konsep nilai kemanusiaan yang lengkap, adil, dan bermutu tinggi. Yang ketiga, manusia Indonesia itu bagian dari warga dunia, meyakini adanya prinsip persamaan harkat dan martabat. Yang keempat, mengandung nilai cinta kasih dan menghormati hak asasi manusia. Itu. Yang ketiga, nilai persatuan. Nilai persatuan dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, persatuan dan kesatuan dalam arti ideologis, ekonomi, politik, serta sosial budaya, serta keamanan. Yang kedua, menghargai keseimbangan antara kepentingan pribadi ataupun kepentingan masyarakat. Yang ketiga, adanya nilai patriotik serta penghargaan rasa kebangsaan sebagai realitas yang dinamis. Yang keempat, menjunjung tinggi tradisi perjuangan dan korelasi untuk berkorban dan membela kehormatan bangsa dan negara. Nilai yang keempat yaitu nilai kerakyatan. Nilai ini mengandung makna suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan cara bermusyawarah mufakat. Nilai kerakyatan dapat dilihat sebagai berikut. Satu diantaranya adalah paham kedaulatan rakyat bersumber pada nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong royongan.
Yang kedua, musyawarah itu merupakan cermin dan pandangan hidup bahwa bahwa manusia adalah kebenaran dan keabsahan yang tinggi. Yang ketiga, mendahulukan kepentingan negara dan masyarakat. Yang keempat, menghargai kesukarelaan dan kesadaran daripada memaksakan sesuatu kepada orang lain. Nilai keadilan, atau yang kelima, nilai keadilan itu mengandung makna keadilan yang memberi pertimbangan bahwa hak milik berfungsi sosial. Nilai ini dapat dilihat satu, setiap rakyat Indonesia diperlakukan dengan adil dalam bidang hukum, ekonomi, kebudayaan, dan sosial. Yang kedua, adanya atau tidak adanya golongan tirani, baik minoritas maupun mayoritas. Yang ketiga, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, serta kedermawaan terhadap sesama, sikap hidup hemat, sederhana, dan kerja keras. Sekian dulu. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.